Baik, ibu-ibu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Tapi sebelumnya kami minta kelompok tinggi untuk menyampaikan hasil diskusi tadi. Silakan ibu kelompok tinggi, Ibu Aas. Ya, baik, terima kasih Ibu Aas atas hasil diskusinya. Selanjutnya, sebelum kita ke sesi berikutnya, mari kita lihat film berikut ini, yaitu pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Mari kita lihat, Bu, ya. Aduh. Aduh, Ibu. Aduh. Ibu kenapa? Kok Ibu pucat begini, Bu? Ibu lemas ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini, Mas. Tadi Ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemas banget. Nggak bisa berdiri gitu, Mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas aja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo, mari saya gendong, Bu. Bu! Pak. Kenapa, Bu? Ini istrinya Mang Sayur. Iya, Bu. Ini istri saya. Lagi hamil. Oh, lagi hamil. Nggak kelihatan. Kurus banget, Pak, istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga, Mang. Jangan. Nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja yuk, Bu. Tapi, Pak, takut bayinya. Kenapa bayinya, Bu? Pak, istri Bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Gratis kok, Pak. Biar saya dan istri saya antar Bapak ya. Puskesmas deket kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya yang nungguin, Mang. Gak apa-apa. Udah, ayo, Bu. Emang. Istri hamil gak sehat kayak gitu, malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih Mamang nih. Gimana istri saya, Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Emang perlu ya, Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Aneh apa, Bu? Oh, pantesan istrinya si Bapak lemas. Kasihan ya. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi Bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak Bapak itu kurang bulet. Betul, dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, nelen tablet. Terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung, tanyain aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari Pak, ke dalam, lihat istri Ya, Bapak. baik, Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ibu. Iya ya. Minum ya. Makasih ya, Bu.
tadi pagi jadi ke bidan. Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu nggak Bidan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin kesana sini kan. Iya sih, tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran? Kok jadi ke situ-situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, inget dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun, tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Ya iya, kan baru punya uang, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun deh ya. 35? Memangnya kenapa, Bu? Bilang tuh tadi cerita, 4 terlalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu, Resiko kelahiran. risiko kelahiran? Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Memangnya kenapa, Bu? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting, anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Isi ayah, kayak lagi pesen makanan aja sih. Oh iya, 3 terlambat itu apa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan melahirkan. Yang pertama, telat mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telat ditolong bidan ataupun dokter. Ibu nggak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siaga, siap antar dan jaga. Bener ya, ayah harus terus jagain ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanyain bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya. Baik Ibu, gimana setelah film tadi? Apa yang Ibu ingat? Bu, gimana Bu? Bu Nopi gimana? Oh ya, terima kasih. Ibu As gimana Ibu As? Oh baik, terima kasih. Ya betul Bu ya, jadi memang tadi kemana mereka membawa ibu hamil tadi? Betul, ya, jawaban Ibu As tadi memang dibawa ke puskesmas ya. Apakah ibu-ibu selama ini suka pergi ke puskesmas pada saat dulu hamil Ibu? Oh ya bagus, emang kewajiban Ibu ya. Jadi saya ingin tanya Ibu ya, berapa kali sih Bu Ibu harus ke puskesmas? Ada yang bisa menjawab Ibu? Berapa? 3 kali. Bu Nopi 4 kali. Ya. Ibu Is berapa kali? Oh, baik Ibu. Jadi bahwa ibu-ibu selama masa kehamilan itu seharusnya setiap bulan Ibu ya, ibu itu berkewajiban dasmas atau ke bidan setiap bulan. Tetapi sekurang-kurangnya ibu itu harus memeriksa kehamilan itu selama 4 kali. Di bulan mana saja? Baik Ibu, kita lihat di sini ada ini ya, dicat bahwa kapan sih periksa kehamilan. Lebih sering sih lebih baik Bu ya, tetapi sekurang-kurangnya kita tuh melakukan pemeriksaan selama 4 kali. Pertama, pada saat usia kandungan itu 1-3 bulan. Itu sekurang-kurangnya ibu harus memeriksa minimal 1 kali. Di bulan berapa? Mau di bulan 1, di bulan kedua, atau di bulan ketiga. Nah selanjutnya, pada saat usia kehamilan 4-6 bulan, ibu itu harus memeriksakan kembali minimal 1 kali. Di bulan apa itu? Baik di bulan keempat, kelima, atau keenam. Nah selanjutnya, di usia kehamilan 7-9 bulan, minimal ibu itu melakukan pemeriksaan kehamilan selama 2 kali. Di bulan 7 kah, bulan 8, atau bulan 9? Tentu di bulan 9 Ibu ya. Nah jadi ibu itu kalau memang tidak memeriksa kehamilan setiap bulan, sekurang-kurangnya ibu melakukan minimal melakukan pemeriksaan kehamilan itu selama 4 kali. 1 kali di usia 1-3 bulan, pemeriksaan kedua di usia 4-6 bulan, pemeriksaan ketiga dan keempat di usia 7-9 bulan. Nah begitu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus pemeriksaan kehamilan, apalagi ibu ini ya sekarang itu yang harus setiap bulan itu
ketika memiliki resiko kehamilan 4T. Ada yang tahu ibu-ibu apa itu 4T? Nggak tahu ya. Baik, coba saya jelaskan. Jadi 4T itu 4 terlalu. Apa itu 4 terlalu? 1, terlalu muda. Artinya kehamilan ibu itu di bawah 20 tahun. 19 tahunkah misalnya, atau 18 tahunkah. Nah, ibu ini berarti punya resiko terlalu muda, akan sangat beresiko ke kehamilan. Yang kedua, T kedua itu terlalu tua, di mana usia kehamilan usia ibu menginjak ke 35 ke atas. Nah, ketika usia ibu 35 tahun ke atas berarti ibu punya tadi resiko 4T itu, yaitu terlalu tua dari sisi usia ibu. Yang ketiga adalah terlalu dekat jarak kehamilannya. Terlalu dekat itu ibu baru melahirkan misalkan 2 tahun yang lalu, sekarang udah mau melahirkan lagi. Nah, itu adalah terlalu dekat jarak kehamilannya. Ya, yang T yang keempat adalah terlalu banyak anak. Anjuran pemerintah misalkan 2, ibu punya 10 misalkan. Nah, itu kan terlalu berisiko bagi ibu. Nah, jadi yang punya risiko kehamilan 4T itu diharapkan atau dianjurkan oleh pemerintah, ibu itu harus pemeriksaan kehamilan setiap bulan. Kita ulang ibu ya, biar ibu nggak lupa. 4T itu 1, terlalu muda, yaitu kehamilan di bawah 20 tahun atau 20 tahun ke bawah. T yang kedua, terlalu tua, di mana usia kehamilannya di atas 35 tahun usia ibu. Yang ketiga, terlalu dekat jarak kehamilan, yaitu dalam kurun waktu 2 tahun. Terus hamil deui, karek ngalahirkeun 1 tahun ibu mah hamil deui, dah yang bantuan beureunnya. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, T yang keempat adalah terlalu banyak anak, di mana ibu melebihi tadi anjuran pemerintah. Nah, itu ibu-ibu ya yang memang punya risiko 4T itu harus diperiksa setiap bulan. Nah, selanjutnya ibu setelah melihat tayangan tadi, kita tahu bahwa berapa kali sih ibu harus menemui bidan pada saat kehamilan. Itu tadi yang saya sampaikan. Sekurang-kurangnya ketika memang tidak punya risiko 4T, ini berarti 4 kali pemeriksaan. Kalau memang punya risiko 4T, ya harus tiap bulan ibu diperiksa, karena dikhawatirkan akan berisiko ke kehamilan ibu. Nah, lalu selanjutnya lain apa saja sih yang memang harus diterima oleh ibu hamil? Baik ibu-ibu, saya minta coba bacakan ibu ya. Saya minta ibu Aas untuk membacakan lain apa saja sih yang diterima oleh ibu hamil di puskesmas. Baik, silakan ibu Aas, silakan dibacakan ibu ya. 1 apa ibu? Ya betul, 1 pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua ibu apa? Ya betul. Yang kedua adalah tensi atau pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga apa ibu? Ya, memeriksa lingkar lengan atas. Baik. Yang keempat apa bu? Ya, yang keempat adalah mengukur tinggi rahim. Lanjut, kelima ya. Yang kelima betul adalah penentuan letak janin. Yang keenam ya. Yang keenam adalah imunisasi tetanus taksoid. Selanjutnya ibu, yang keberapa? Ya, yang ketujuh apa yang ketujuh? Ya, yang ketujuh adalah pemberian tablet tambah darah. Selanjutnya ke-8 ya. Ke-8 tes lab ya, betul. Yang ke-9 ya, penjelasan dari ibu bidan. Yang ke-10 ya, pengobatan juga diperlukan. Nah, jadi betul ya ibu-ibu apa yang dibacakan ibu As tadi. Ibu-ibu itu berhak mendapatkan lain apa saja sih yang ibu hamil terima pada saat di puskesmas. Ya, yang 10 tadi ibu ya. Yang 10 tadi yang dibacakan oleh ibu Aas. Nah, apakah selama ini ibu melakukan hal tadi, pemeriksaan rutinkah, atau memang ibu pada saat diperiksa ke puskesmas, apakah ibu mendapat lain tadi? Kalau memang sudah, ya terima kasih. Kalaupun belum, itu silakan ibu dipertanyakan pada saat ibu memang nanti melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Dan juga ibu-ibu diharapkan nanti ikut kelas ibu hamil ya bu di puskesmas, supaya ibu-ibu bisa sharing dengan teman-teman yang lain bahwa persiapan apa saja sih yang memang menjelang kelahiran itu ibu akan lebih mendapatkan ilmu dan
lebih siap pada saat ibu mau melahirkan. Dan selanjutnya ibu mengenai kehamilan ini nanti ibu dapat dibaca ya di buku ibu-ibu, yaitu di buku kesehatan gizi, di buku pintar ibu ya. Nah itu saja barangkali ibu yang dapat saya sampaikan di sesi ini. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih ibu ya.